program studi pendidikan sejarah semester 3 Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara secara langsung dengan beliau, Bapak Dr. Andes Haji Saimin Bawafi, Magister Pendidikan, selaku guru mata pelajaran sejarah di Madrasah Aliyah Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai wawancara tersebut, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Vansario Prabowo dari program studi pendidikan sejarah Universitas PGRI Madiun. Untuk Bapak sendiri? Ya, saya nama Dr. Andes Saimin Bawafi, MPTI. Alamatnya di RT 22 Desa Singgahan, Kecamatan Bonsari, Kabupaten Madiun. Baik Bapak, Bapak Saimin, di sini izinkan saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak mengenai seputar profesi kependidikan. Karena dalam wawancara ini juga sebagai penilaian tugas ujian akhir semester pada mata kuliah profesi kependidikan saya. Sebelumnya, sebelum beranjak kepada beberapa pertanyaan, Bapak Saimin itu berkarir sebagai apa, Bapak? Ya, saya berkarir sebagai guru dari tahun 1975 sampai 2012 saya pensiun, tetapi saya juga masih meneruskan menjadi kepala MI Cekok Ponorogo, kemudian sekarang juga masih ngajar di MA Al-Islah Tambak Mas Kecamatan Bonsari Kabupaten Madiun sampai sekarang. Baik, ini kita langsung mulai aja kepada pertanyaan intinya. Untuk yang pertama, itu Bapak Saimin itu berapa lama telah berkarir sebagai guru di dalam dunia pendidikan, dan sejak kapan Bapak Saimin memulai karir tersebut sebagai guru mata pelajaran sejarah di MA Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah Tambak Mas Bonsari Madiun? Ya, kami sebenarnya kalau dari tentang profesi kependidikan, saya sebenarnya sejak tahun 1975 saya menjadi guru di MI Salapiah Barek. Kemudian saya sampai tahun 1980, kemudian saya diangkat sebagai guru agama di Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo sampai tahun 87, kemudian terus di Kecamatan Sukorejo sampai tahun 2012. Kemudian setelah itu saya menjadi kepala MI Ma'arif Cekok Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2013 sampai 2017. Kemudian karena pada saat itu MA Al-Islah belum ada, kemudian saya diajak oleh Pak Rianto untuk mendirikan MA di Al-Islah di Desa Tambak Mas, Kecamatan Bonsari. Ya, sejak itulah saya juga masih mengajar, khususnya pelajaran saya di sana adalah sejarah nasional dan sejarah dunia, atau sejarah Indonesia dan sejarah dunia sampai sekarang. Dan saya pertama kali ngajar kelas 10, kemudian tahun berikutnya 10-11, tahun berikutnya lagi 10-11-12, sampai sekarang pun saya masih ngajar kelas 10-11-12 dengan pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Gitu. Oh, baik Bapak. Sebelumnya koreksi,
kemarin kan sempat saya berbincang-bincang dengan Bapak, itu kan kemarin Bapak diangkat menjadi pegawai negeri sipil kan tahun 80. 1981. Benar, apakah benar itu Bapak? Ya benar. Saya SK saya mulai 1 Januari 1981, tetapi saya masuk Impres 12 tahun 1979. Jadi Impres 12 tahun 79, pengangkatannya tahun 80, tapi dimulai ditugaskan itu 1 Januari 81. Baik Bapak, sebenarnya juga saya bertanya, Impres 1979 itu mengenai apa? Mungkin sudah, apakah ada tanda-tanda pengangkatan Bapak sebagai pegawai negeri sipil? Ya, pengangkatan dulu kan karena guru agama pengangkatannya dulu itu agak sulit, maka pemerintah membuat instruksi presiden. Instruksi presiden itu pengangkatan guru agama itu dimulai dari Impres 3 tahun 77. Kemudian ada Impres 678, kemudian saya kebagian diangkat pada Impres 12 tahun 79. Kemudian ada lagi Impres 480, Impres 681, Impres 482. Itu dan seterusnya sampai ya kapan itu saya terusnya itu saya juga tidak mengikuti, tapi yang penting Impres itu pengangkatan presiden, di mana guru agama itu statusnya kurikulumnya mengikuti Dignas atau Dikbud pada saat itu, kemudian apa itu teknis edukatifnya mengikuti Departemen Agama, kemudian yang gaji itu adalah Menteri Dalam Negeri dari pemerintah daerah. Sehingga pada saat itu guru agama pada saat itu naungannya ada 3, gajinya dari Menteri Dalam Negeri atau pemerintah daerah, teknis pendidikannya Departemen Agama, kurikulumnya mengikuti Dikbud. Demikian. Memang gimana, perjalanan Bapak memang sangat panjang sekali. Mungkin ada sekitar kurang lebih 30 tahunan. 32 tahun. 32 tahun. Itu yang dari pemerintah saja. Dari pemerintah. Tetapi kan saya sejak tahun 75 itu kan saya sudah ngajar. Kemudian baru diangkat 80, tapi mulai berangkatnya 81 sampai 2012. Itu kan sudah 32 tahun sama 5 tahun 37 tahun. Kemudian sampai sekarang, kemudian di MI Ceko itu sampai sekarang di MA setelah itu kan saya pensiun kan sudah 12 tahun. Sehingga 5, 32, 37 dengan 12. 49 tahun. 49 tahun. Itu saya, jadi saya masih ngajar sampai sekarang itu lamanya 49 tahun. Kan tadi yang 32 kan masih sebagai guru PNS ya? Ya, yang mulai 81 sampai PNS. Kemudian yang 5 tahunnya kan sebelum Bapak diangkat menjadi PNS, guru honor, masih guru honorer ya. Kemudian yang sekarang itu kan setelah dari pensiun hingga hari ini kan ya juga guru honor. Guru honor, tapi kan statusnya Bapak pasca pensiun, menjadi guru honor lagi itu. Itu selama 12 tahun. Jadi kalau dikalkulasi di antara itu semua, temunya ya memang sangat banyak sekali Bapak. 50 tahun, hampir 50 tahun Bapak berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Tapi juga ada pengklasifikasiannya juga dari ketiga waktu itu tadi. Dari sebelum menjadi PNS, kemudian waktu menjadi PNS, kemudian menjadi honor lagi pasca pensiun menjadi PNS sampai sekarang hingga hari ini. Wah, sangat menarik sekali Bapak pengalaman hidupnya. Terus kemudian lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Apakah Bapak Saimin memilih karir sebagai guru itu merupakan suatu keinginan yang kuat dari dalam benak hati Bapak sendiri, ataupun ada paksaan dari pihak manapun?
kemarin sekolah itu kan pada waktu sekolah di PGA-nya itu PGAP 4 tahun. Saya kan dari dulu itu kan sekolahnya dari SR 6 tahun. Kemudian lulus tahun 63 64. Kemudian saya ke SMP Negeri 1 Geger yang pada saat itu namanya SMP Negeri Uteran. Itu saya sampai tahun 67. Kemudian 67 saya kembali ke sekolah ke Mualimin. 67 sampai tahun 74 itu PGAP 4 tahun dan PGAN 6 tahun. Sehingga saya lulus tahun 74. Sehingga pada saat itu seakan-akan belum punya tujuan. Jadi guru itu belum ada tujuan. Nah, setelah adanya praktek mengajar pada waktu kelas 6 itu baru merasa bahwa oh, saya nanti akan jadi guru. Dari situlah awalnya kita itu menggeluti profesi guru itu. Akhirnya setelah lulus saya juga ngajar jadi guru juga. Jadi kan Bapak itu dulu kan dari masa kecil itu belum punya bayang-bayang menjadi seorang guru kan. Ya. Waktu punya bayang-bayang itu kan setelah masuk PGAN. Jadinya mulai ada tanda-tanda kalau Bapak itu ingin berkecimpung di dalam dunia pendidikan, itu berprofesi sebagai guru. Sangat menarik sekali Bapak ceritanya. Terus kemudian saya lanjut lagi untuk yang nomor 3. Nah, mengapa Bapak Saimin untuk mengajar mata pelajaran maaf Bapak Saimin untuk yang nomor 3, mengapa Bapak Saimin memilih untuk mengajar pada mata pelajaran sejarah di MA Tafid Al-Quran Plus Al-Islah? Itu sebenarnya dulu itu kan karena saya masuk pertama itu diajak untuk mendirikan Madrasah Aliyah itu dengan Pak Rianto itu. Saya juga tidak memilih sejarah itu, tetapi guru-guru yang lain saya silakan untuk memilih pelajaran apa yang disukai mereka. Tetapi karena saya yang dituakan di situ, maka saya terakhir oleh teman-teman dari guru-guru itu, dari adik-adik guru-guru itu, saya diberi pelajaran sejarah dan sejarah Indonesia dan sejarah dunia itu. Jadi itu sebenarnya bukan pilihan saya, tetapi karena saya dituakan di situ, di berbagai mata pelajaran apapun saya siap untuk ngajar. Tuh. Ya berarti karena waktu itu kondisi ya Bapak. Ya kondisi. Sedangkan yang waktu itu kan ya masih guru yang benar-benar berkecimpung dan bahkan berbakat dalam mata pelajaran sejarah itu masih belum ada lah. Kemudian di situ Bapak muncul sebagai orang yang ahli, bahkan sangat minus sekali terhadap pembelajaran sejarah. Nah ini juga pembelajaran sejarah itu memang bagi saya langka sekali Bapak. Menjadi guru sejarah itu bukan suatu hal yang mudah. Bahkan di setiap sekolah pun belum tentu mempunyai guru sejarah yang benar-benar di bidang ahlinya. Itu yang saya lihat sendiri. Mungkin beberapa lembaga pendidikan juga belum mempunyai guru sejarah yang ahli, yang berdasarkan pada bidang ahlinya. Nah ini Bapak juga sangat semangat sekali untuk mengajarkan mata pelajaran sejarah kepada peserta didik. Sebenarnya saya sedikit bertanya. Nah, untuk pada saat Bapak mengajarkan mata pelajaran sejarah itu, tanggapan dari peserta didik bagaimana Bapak selama mengikuti pembelajaran Bapak? Ya, nyatanya saya ngajar sejarah itu enjoy saja, tapi anak-anak juga suka. Karena apa? Sistem mengajar saya itu kan sistemnya ada semacam intermezzo, juga ada semacam ya ambrih, anak-anak itu senang itu seperti apa. Sehingga sampai sekarang walaupun demikian, tapi kan saya pada waktu sekolahnya itu kan saya pelajaran sejarah itu kan juga sudah saya pelajari. Saya sudah
Kalau dulu namanya sejarah karangan Suryo Mulyono itu sudah bagus sekali pada waktu di SS. Itu hafal dulu saya itu dari awal sampai akhir. Ya itulah modal saya untuk ngajar itu sebenarnya sejak saya dari SD, SR-nya itu. Jadi memang saya ada bakat itu. Tetapi karena saya sekolahnya di agama, saya kan sesuai dengan dinasnya kan harus mengajar agama. Baru muncul setelah saya lulus, saya selesai pensiun, baru saya diberi tugas untuk mengajarkan sejarah. Nyatanya anak-anak ya enjoy saja sampai sekarang. Bahkan kalau diganti mungkin tidak senang. Itu. Kalau diganti nantinya juga adaptasi lagi Bapak Ya. antara peserta didik dengan guru sejarah yang baru tersebut. Jadinya ya memang harus ada tahapan-tahapan tertentu yang untuk menggantikan tersebut. Itu adaptasinya memang nggak bisa secara instan, tapi perlahan-lahan Bapak. Itu berarti Bapak Saimin itu bakatnya dalam bidang sejarah itu memang merupakan suatu bakat yang terpendam ya Bapak? Ya, sejak sekolah sebenarnya ada. Tapi memang Bapak baru bisa mengembangkan lagi setelah pensiun menjadi guru PNS tersebut ya Bapak. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Saimin juga mengajar pada mata pelajaran lain selain berprofesi sebagai guru? Kemarin karena sekolah saya itu kan sebenarnya sekolah pendidikan guru agama. Tetapi saya ketika lulus dari PGA itu, saya disampiri tugas untuk ngajar di MI Bare itu mengajarnya matematika. Sampai saya ngajar kelas 4, 5, 6 sampai 5 tahun, hampir 5 tahun ya itu. Sambil menanti kita pengangkatan guru agama itu. Tapi setelah itu saya kan ngajar lagi karena dinas saya harus mengajar agama. Saya mengajar agama. Kemudian mengajar agama itu sampai apa itu? Sampai kita itu selesai dinas itu, kemudian saya baru mengajar sejarah, mengajar jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu saya diberi biasanya kepala sekolah itu pemberikan pelajarannya adalah PPKN pada saat itu. Jadi saya itu juga mengajarnya itu tidak hanya satu mata pelajaran, matematika juga ngajar, kemudian agama kelas 1 sampai kelas 6 ngajar, kemudian ketika jadi kepala sekolah saya ngajar PPKN, kemudian setelah saya di MI Ceko itu juga ngajar lagi PPKN sama bahasa daerah pada saat itu. Kemudian di MA Al-Islah itulah kita baru ngajar sejarah. Jadi liku-likunya yang saya ajarkan sampai itu. Oh, Bapak juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah itu mulai tahun berapa Bapak? Saya diangkat jadi kepala sekolah sejak tahun 2003. 2003, Maret 2003 sampai Juli 2012. Sehingga hampir 9 tahun. Nah, tetapi saya juga dilanjutkan di MI Ceko itu juga sebagai kepala sekolah lagi, kepala MI itu 4 tahun. Ya itu. Kalau untuk menjadi kepala sekolah di semasa masih berdinas sebagai pegawai negeri itu di SD mana Bapak? Mungkin bisa. Saya pertama didinaskan jadi kepala sekolah itu pertama SD Keranggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian saya dipindah tugaskan ke SD Nampan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah di SDN Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sampai pensiun. Berarti dari ketiga sekolahan tersebut yang Bapak pernah jabat sebagai kepala sekolah itu malah justru
SD Unggulan itu paling terakhir Bapak? Ya terakhirnya terakhir. di sana. Sangat menarik sekali perjalanan Bapak, mulai dari guru sampai kepala sekolah. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Bapak memang. Iya, iya. Untuk selanjutnya, apakah selama ini Bapak Saimin memiliki hubungan yang baik dengan guru-guru lain di lingkungan MA Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah? Saya kira ya baik-baik saja. Saya ya juga tidak ada masalah dengan guru-guru yang lain. Yang penting tugas saya mengajar sejarah. Gitu. Sebenarnya dulu kan ketika saya masuk kan diminta untuk dari kepala sekolahnya, saya tidak mau. Saya sudah jadi kepala sekolah sudah hampir 13 tahun. Sudah ya ganti yang muda-muda saja. Ternyata dulu itu Pak Rianto dulu, karena Pak Rianto juga tidak boleh karena masih menjabat sebagai pengawas, maka tidak boleh. Akhirnya sampai sekarang ya saya ya enak jadi guru saja, sambil memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman nanti sebagai instrukturnya, ini bisa saja gitu. Ibaratnya Bapak itu memberi kesempatan kepada yang muda untuk menjadi kepala sekolah, sekaligus Bapak juga sebagai guru paling sepuh di madrasah tersebut untuk memberikan mungkin masukan dan saran mengenai perkembangan madrasah tersebut ya Bapak? Iya, ya, seperti itu. Ya saya rasa memang begitu Bapak, memang untuk saat ini lebih ke yang muda untuk memimpin suatu lembaga pendidikan itu, tapi juga sebagai orang yang paling tua dan berpengalaman juga harus ada di dalam lembaga pendidikan tersebut untuk memberikan arahan dan masukan demi kemajuan madrasah tersebut ya Bapak. Benar ya Bapak? Ya, betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Saimin merasa nyaman dengan lingkungan madrasah selama menjalankan karir sebagai guru mata pelajaran sejarah di MA Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah Tambak Mas Kebonsari Madiun? Saya kira nyaman-nyaman saja. Nyatanya sampai sekarang ya juga tidak ada masalah dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan Pak Kiainya, tidak ada masalah. Berarti kalau dicari itu siapa tahu hati seseorang, tetapi saya kira tidak ada masalah. Berarti bisa dibilang hubungannya baik-baik saja ya Pak? Baik-baik saja. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah selama ini Bapak Saimin telah mengajar sesuai dengan kompetensi yang Bapak miliki? Ya sebenarnya tidak, tapi karena saya harus ngajar itu, maka ya itu akan saya sungguh-sungguh betul. Artinya sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan sistem pengajaran sekarang gitu. Misalnya kalau kita mengikuti kurikulum sekarang ya kita ikuti seperti kurikulum sekarang. Kurikulum Merdeka kita ikuti dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 saya juga. Saya itu ngajar itu kan sejak tahun 75 itu kan saya masih kurikulum 68. Kurikulum 68, kurikulum 75, kurikulum 75 yang disempurnakan, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian CBSA, cara belajar siswa aktif, kemudian kurikulum 13 tahun 2000 itu, kemudian kurikulum yang disempurnakan. Kurikulum 13, kemudian kurikulum yang direvisi, 13 direvisi, kemudian yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Sehingga macam-macam kurikulumnya sudah kita lewati seperti itu. Berarti itu kan Bapak selama berkarir di dalam dunia pendidikan kan memang sudah melewati beberapa macam kurikulum dengan berbagai perbedaannya ya Bapak. Ya. Karena saat itu kan juga perubahan kurikulum juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedikit bercerita Bapak, saya di dalam perkuliahan juga ya, tepatnya di mata kuliah
telaah dan perkembangan kurikulum itu juga membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan hingga hari ini, Bapak. Dan itu memang sangat panjang sekali perjalanan bangsa Indonesia khususnya di dunia pendidikan itu mengalami perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Dan kurikulum kan waktu itu juga ada kan kurikulum 68 ya Bapak. Ya, pertama kali saya ngajarnya kurikulum 68. 68. Kalau saya pernah waktu mendengarkan dosen saya dalam perkuliahan itu antara transisi kurikulum 68 dengan 75 itu kan karena pada saat itu pemerintah ingin mengganti kurikulum yang dilakukan secara politis. Karena itu ada beban politisnya pergantian antara kurikulum 68 dengan 75. Karena dari dosen saya juga penjelasannya bahwa kurikulum 68 ini merupakan produk dari Orde Lama. Zaman pemerintahannya Pak Karno. Kemudian zamannya Pak Harto kan baru menggunakan kurikulum 75. Ya memang sistem pendidikan pada saat itu begitu. Dulu itu ada istilah ganti menteri ya ganti kurikulum. Dulu ada istilah seperti itu. Tapi ya kita selaku warga negara ya kita ikuti saja, itu kan program pemerintah. Dari dulu sudah ada ya Bapak mengenai istilah tersebut ganti menteri ganti kurikulum? Ya ada. Nah, kurikulum 68 menjadi kurikulum 75 itu kan menterinya sudah ganti. Seperti menterinya Pak siapa itu? Noto Susanto. Kemudian menterinya ganti-ganti itu. Ganti menteri ya ganti kurikulum. Sama seperti hari-hari ini dinamika dunia pendidikan dan juga juga sangat viral sekali kan ganti menteri ganti kurikulum. Jadi memang dari dulu sudah ada istilah itu. Ada. Kalau kita mengistilahkan sekarang kan juga ya mungkin di media sosial kan juga mengistilahkan hal tersebut. Kan sekarang kan juga terasa kan mungkin nanti dari menteri sebelumnya ke sebelumnya lagi kan juga ada pergantian kurikulum, misalnya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka kan karena ini juga sudah berbeda menteri Bapak. Antara yang mencetuskan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Iya itu memang seperti itu. Ya nanti kedepannya belum tahu, mungkin dari pemerintah akan melakukan kebijakan seperti apa begitu nanti. Apakah kurikulumnya ini dikembangkan lagi ataupun mungkin berubah 100% kayak dari kurikulum sebelumnya, kita belum tahu Bapak. Tapi kemarin itu ada semacam gambaran begitu itu kan. Kalau kurikulum yang dulu itu kan ada sistem zonasi, ada sistem ujian nasional yang sekarang sudah tidak ada ujian. Kemudian ada lagi kurikulum ya. Tadi saya sampaikan yaitu zona. Kemudian full day school itu juga programnya menteri yang lama. Nah sekarang kemungkinan itu akan dihilangkan. Full day school mungkin hanya sampai jam 12.20 atau 12.30. Kemudian nanti zonasi itu pemerintah akan membuat sekolah unggulan. Kemudian ada lagi yang satu yaitu kurikulum merdekanya ya, tapi yang zonasi, kemudian full day school, kemudian full day itu kan masuk terus, artinya sampai sore. Full day itu kan sampai sore. Mungkin nanti akan tidak. Kemudian ujian nasional mungkin akan ada lagi, karena menurut beritanya sekarang ini kalau mau masuk di sekolah luar negeri itu tidak diterima karena tidak ada ukuran, standarnya tidak ada. Standar nasionalnya? Ya, belum ada. Kalau menurut saya sih kalau untuk menetapkan kembali kebijakan ujian nasional itu memang sangat tepat Bapak. Ya itu mudah-mudahan nanti seperti apa.
Kalau sekarang kan lebih ke lembaganya masing-masing untuk menetapkan Nah, iya. tersebut. Berarti kan antara lembaga satu dengan yang lain itu kan Standarnya beda-beda. beda-beda. Tadi berarti seperti itu ya Bapak, kalau harus misalnya mau kuliah di perguruan tinggi di luar negeri harus Ya. mempunyai standar nasional, Standar penilaian pendidikan, nasional. standar pendidikan nasional kita seperti apa? Jadi salah satunya yaitu dengan cara melakukan ujian nasional. Dan itu juga kan sudah dihapus semenjak Menteri kemarin ya Bapak, Ya. selama 1 periode. Kalau menurut Bapak itu kalau misalnya full day school itu gimana Bapak? Bapak Ya, suka tidak? ya sebenarnya full day school itu bagus-bagus saja. Karena kalau zaman sekarang itu daripada anak-anak itu jalan ke sana. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini, mampukah anak itu kalau dari pagi sampai sore itu dijadikan apa itu waktu yang untuk diperpanjang sampai sore sampai jam 3 itu ini yang perlu dikaji nanti. Jadi kita nggak bisa ya sebenarnya ya ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Kalau bagi saya sih kalau tidak bagusnya itu misalnya kalau misalnya sampai sore kan ya lama kelamaan juga misalnya kayak membosankan, terus selain itu juga kayak TPA begitu tuh kan ya akhirnya sepi juga Bapak. Walaupun di sekolah juga mengadakan istilahnya ngaji itu kan juga nggak efektif gitu ya. Ada segi plus minusnya. Ada plus minusnya. Jadi antara kita misalnya mengadakan kayak bimbingan misalnya kalau di sekolah kan ada yang namanya BTQ dan lain sebagainya. Ya itu kan juga paling nanti dalam waktu seminggu kan juga 1 kali ataupun 2 kali. Kalau TPA kan mungkin tiap sore terus gitu Bapak. Ya seperti itu. Memang begitulah dinamika pendidikan di negara kita saat ini Bapak. Memang sangat banyak yang bermunculan juga dinamika tersebut. Terus kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari wawancara tersebut, apakah profesi yang Bapak Saimin jalani saat ini sebagai guru menarik untuk dikerjakan? Ya saya kira menarik saja. Guru itu kan di samping ada pahala sekarang juga ada pahala besok. Kalau mau menekuni yang betul, gitu. Sebenarnya ya tetap enak saja dan menarik sekali memang kalau mau menekuni tentang itu. Jadi bagi Bapak Saimin itu kalau yang sekarang kan profesinya kan sebagai guru sejarah. Nah itu apakah pembelajaran sejarah bagi Bapak Saimin itu sangat menarik dari pandangan Bapak sendiri? Ya, ini sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan saya ngajar ini terus nanti. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Saya belajar itu kan dari Profesor Dr. Emil Salim yang umurnya sekarang ini sudah 95. Mereka itu ngajar di UI. Dia sebagai guru besar yang sampai sekarang ingatannya masih bagus. Saya tertarik dengan itu sehingga saya sampai kapanpun saya akan berusaha untuk ngajar. Itu untuk pribadi saya. Adapun saran saya kalau memang ingin jadi guru ya jadi gurulah yang baik. Itu saja. Baik Bapak. Kan ini kan sudah dari beberapa wawancara ini mungkin kita bisa sambil dengan ngobrol juga Bapak sedikit-sedikit. Saya juga kan sebagai alumni dari Madrasah Al-Tahfidz Al-Quran Busalisa dan sebagai murid dari Bapak kan juga mengalami pembelajaran sejarah. Bapak dulu kan juga menjelaskan banyak sekali sejarah-sejarah mungkin terutama dari perjalanan hidup Bapak sendiri. Yang Bapak dulu mungkin pernah diangkat menjadi PNS, kemudian juga pernah terkena suatu masalah kayak seperti mungkin kan karena dulu PNS kan juga didoktrin untuk mendukung politik Pak. Ya. Apakah betul itu Bapak? Ya betul, memang zamannya seperti itu. Jadi zamannya dulu itu seperti itu. Lu itu ada saya buktinya, tapi kan tidak perlu saya sampaikan
Artinya memang pada saat itu pemerintah sedang menggalakkan harus ada single majority. Single majority. Artinya harus ada partai yang besar yang menang, kemudian yang kecil itu sebagai evaluator, sebagai kontrol. Nah, itu dulu Pak Harto kan begitu itu, jadi harus ada partai yang menang, tetapi juga harus dikontrol. Ya, partai yang sedikit jumlahnya ini harus mengevaluasi, mengontrol, atau kontrol apa itu namanya kalau oposisi. Nah, harus ada oposisi. Itu Pak Harto sudah mencanangkan gitu. Tapi sekarang kan kembali lagi partainya besar, ada 40 lebih, kita malah justru pusing dengan partai-partai seperti itu. Guys, itu urusannya pemerintah, ya biar saja, ini bukan urusan kita, tetapi kenyataannya dulu memang seperti itu. Tapi sekarang ya enjoy saja. Enjoy saja. Kalau dulu kan zamannya Pak Harto kan, misalnya kalau mungkin saya juga bertanya, apabila ada salah satu PNS mungkin tidak mendukung Golkar, itu nanti konsekuensinya apa Bapak? Ya kadang ya sebenarnya konsekuensinya tidak ya paling ditanya abot kendile abot partai ini, biasanya seperti itu tergantung juga. Juga sangat panjang sekali Bapak ya. Juga waktu itu kan berarti kan PNS kayak terlibat dalam politik praktis. Kalau sekarang kan lebih ke netral Bapak. Jadi kan nggak boleh memihak partai, salah satu partai, jadi harus netral. Walaupun PNS punya hak pilih tapi tetap netral. Sekarang itu seperti itu. Sekarang begitu. Sangat panjang sekali Bapak perjalanan karir Bapak mulai dari masa dahulu hingga saat ini, dan ini juga sebagai pengalaman yang sangat berharga bagi Bapak, dan saya sangat salut sekali dengan semangat Bapak dari masa muda hingga di masa tua ini. Semangat Bapak tidak pernah padam untuk mengajarkan kepada peserta didik mengenai ilmu pengetahuan, bahkan Bapak sendiri tetap semangat sekali menjadi seorang guru walaupun sudah memasuki masa pensiun. Dan saya juga sangat bangga memiliki guru seperti Bapak, karena dengan itulah saya juga termotivasi untuk terus semangat untuk belajar lebih baik lagi, dan kemudian untuk memperdalam ilmu pengetahuan secara menyeluruh Bapak. Yang seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu menempuh dunia perkuliahan. Ya mudah-mudahan nanti bisa sukses. Amin Bapak. Terima kasih atas support dan doanya Bapak. Kemudian kan juga menjadi seorang guru itu kan juga nanti kan kalau misalnya setelah lulus kuliah 4 tahun kan nanti juga harus menempuh PPG ya Bapak. Nanti. Tapi karena itu kan masih lama. Tapi pemerintah tetap berjalan terus, PPG itu tetap jalan terus sampai besok. Bahkan guru itu tidak bisa diangkat kalau tidak punya PPG. Itu memang programnya pemerintah. Jadi Bapak dulu sempat PPG juga? Ya dulu tidak ada, saya PPG-nya tidak ada. Jadi dulu namanya portofolio. Karena saya itu ketika dulu jadi guru itu ada kegiatan apa-apa ikut. Misalnya ada penataran, kemudian ada seminar, kemudian ada pengiriman guru ke kecamatan untuk mengikuti program-program sekolah. Itu kan dengan adanya data-data yang sudah ada itu dinilai pemerintah, kemudian saya mendapat sertifikat profesi. Jadi dulu namanya portofolio, bukan PPG. Portofolio akhirnya lulus, alhamdulillah saya dulu itu nilainya 1001, saya ingat. Itu angka kreditnya Bapak? Angka kreditnya? Ya, angka kreditnya itu 1001, saya mendapat itu. Kemudian saya juga termasuk guru sertifikasi tahun 2007 pertama
pertama kali 2007. Kemudian dicairkan sejak tahun Januari 2008. Jadi PPG itu kalau sudah lulus, mereka berhak menerima tunjangan di tahun berikutnya. Jadi misalnya lulusan tahun 2024 ini lulus, dia baru boleh menerima tunjangannya mulai Januari 2025. Nah, tahun berikutnya. Berarti tahun setelah dia lulus Ya, baru banyak. bisa terima tunjangan tersebut ya Pak? Tunjangan tersebut. Kalau sekarang gambarannya kemarin itu kan ada dari pemerintah itu katanya yang guru honor itu sekarang yang dulu itu 1.500 itu sekarang dijadikan 2 juta. Kalau belum diangkat menjadi PNS atau P3K. Tetapi kalau nanti dia diangkat sebagai P3K ataupun PNS, mereka akan menerima sertifikasi 1 kali gaji pokoknya masing-masing. Nah itu ikuti saja nanti itu. Yang penting kita proses saja. Iya Bapak. Ya memang saya juga ingin tahu lebih lanjut mengenai PPG tersebut. Jadi PPG itu 2007 ya Bapak kebijakannya? Ya PP-nya 2005. 2005. PP 14 tahun 2005 sebenarnya, tapi terrealisasi baru 2007. Tapi bukan PPG namanya, portofolio. Portofolio. Berarti kan saat itu nggak menempuh pendidikan profesi, tapi lebih ke penilaian secara langsung ya. Iya, aktifan seorang guru ya. Ya, jadi lebih dituntut untuk aktif dari beberapa itu kan kemudian terkumpul dalam suatu catatan portofolio dan dinilai dan akhirnya kalau dinilai layak untuk menerima sertifikasi berarti kan juga layak begitu. Itu minimal 850 dulu. Jadi untuk bisa disertifikasi, untuk bisa menerima sertifikat profesi itu nilainya minimal 850. Tapi alhamdulillah saya masih 1.001 itu dulu. Berarti sudah melampaui banyak sekali kualifikasi tersebut. Iya, zaman itu. Zaman itu. Kalau berarti kan PPG itu mulai tahun berapa Bapak? PPG itu baru-baru ini kok. Baru-baru ini. Nah, yang dulu bar PPG itu apa itu penataran 9 namanya apa itu 9 hari. Kemudian 15 hari, kan sekarang kan 3 bulan, tapi apa itu dengan di rumah itu loh. PPG dalam jabatan Bapak? Dalam jabatan Daljab. Kemudian kalau sekarang yang PPG pra itu kan 1 tahun, 2 semester. 2 semester Bapak. Nah, yang 2 semester itu sebenarnya hanya diberi pelajaran bagaimana membuat RPP, bagaimana silabus, jadi bagaimana membuat prota, promes, program tahunan, program semester, yaitu kemudian metodologi pengajarannya seperti apa. Itu ya, makanya 1 tahun itu digunakan untuk itu. Berarti dari kesimpulan tadi kan PPG itu lebih meningkatkan kualifikasi untuk terjun menjadi guru atau mengajar itu tadi Bapak. Ya betul itu. Jadi untuk mengajar harus profesi. Kalau tidak profesi ya boleh. Jadi misalnya seperti saya itu walaupun saya punya ijazah sertifikasi profesional, saya itu orang profesional. Saya punya sertifikatnya kok. Kemudian kan juga gimana ya? Ya begitulah sertifikasi juga. Berarti kan kalau di perguruan kan juga, kalau misalnya di jurusan kependidikan kan juga sempat membahas mengenai teknik mengajar, manajemen kelas dan sebagainya, tetapi kan masih umum dasarnya Bapak. Lebih mendalamnya yaitu dengan mengikuti PPG tadi ya Bapak. PPG itu kan teknis mengajar, yang jelas itu bagaimana menyiapkan mengajar itu yang bagus, pakai model apa, metodenya seperti apa. Nanti kan ada nanti di sana. Ikuti saja, nanti kan kalau kita mengikuti itu, tiba-tiba gini, nanti ada tahu.
Ya memang kalau dibayang-bayang aja kadang masih berat. Ya. Tapi kalau sudah dilakukan itu biasanya sudah beda Oh, lagi gini rasanya. tadi, Pak. Oh gini toh, terus kemudian lebih lega begitu loh Bapak. Ya. Ternyata gimana ya, dari yang kita bayangkan sulit itu kemudian kalau kita sungguh-sungguh kan terasa mudah begitu Bapak. Ya. Pokoknya sementing sungguh-sungguh insya Allah dapat. Dapat. Baik Bapak. Ini sebelum saya tutup, ini mungkin Bapak ada pesan dan kesan kepada generasi muda, boleh disampaikan. Saya kira ya, pesan saya kalau memang ingin jadi guru, jadilah guru yang profesional, guru yang berani ditantang dan berani menantang. Artinya apapun beratnya guru itu kita jangan mengeluh, ikuti saja. Nanti kan akan mendapatkan hasil di belakang harinya. Dan ya kalau memang jadi PNS ya ikuti saja aturan pemerintah, nggak usah macam-macam lah. Apa kita ini seorang guru ini nggak mungkin diajari politik. Jadi kita ini politiknya politik jujur. Kalau nggak masuk ya nggak masuk, kalau masuk ya sudah. Kalau ngajar anak ya ngajar anak, itu nah, itu saja, ikuti saja programnya seperti apa. Selamat nanti sampai tujuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Berarti seorang guru itu lebih jauh dari kata politik ya Pak? Ya, harus menjauhi politik. Harus menjauhi politik bahkan. Politik itu enggak enak kok. Enggak enak. Menyusahkan politik itu Bapak. Ya. Apalagi kalau di dunia pendidikan, kalau semuanya berbau politis juga akhirnya menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia juga Bapak. Iya, isinya janji-janji nanti kalau Ya betul Bapak. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban dari wawancara tersebut kepada saya. Mungkin apabila dari saya ada kurang lebihnya, baik dari dalam perkataan saya maupun perbuatan saya selama proses wawancara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak diberi kesehatan terus kemudian dilancarkan rezekinya, terus kemudian diberikan kesempatan yang panjang untuk mengajarkan kepada peserta didik selanjutnya Bapak. Karena Bapak juga sudah menjadi guru sepuh atau istilahnya panutan bagi semua orang, mulai dari guru muda hingga peserta didik di dalam Madrasah Aliyah Tahfidz Al-Quran Bos Alislah Bapak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi dari saya. Saya insya Allah bisa ngajar terus. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, saya tutup proses wawancara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.